N250 Gatot-Kaca boleh dibilang adalah salah satu tonggak industri penerbangan modern Nusantara. Pada saat terbang perdana pada tahun 1995 silam, pesawat ini terbilang syarat dengan teknologi mutakhir. Di antaranya pesawat ini dibekali sistem kontrol fly-by-wire yang pada waktu itu belum umum diterapkan untuk kelas pesawat baling-baling berkapasitas 50 penumpang. Selain itu, N250 memiliki kecepatan maksimum 610 km per jam dan kecepatan jelajah 555 km per jam yang pada waktu itu adalah kecepatan tertinggi di kelasnya. Namun sayangnya pengembangan N250 dihentikan menyusul krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 1998. Kedatangan pesawat N250 Gatot-Kaca di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, Yogyakarta bisa jadi merupakan kabar gembira bagi pemerhati penerbangan di Indonesia. Karena hal ini memberi mereka kesempatan untuk melihat dari dekat salah satu pesawat berteknologi tinggi buatan negeri sendiri. Namun hal ini juga bisa menimbulkan pertanyaan yang mengusik. Apakah ini berarti industri penerbangan nasional juga ikut mandek? Sebagai proyek nasional, pengembangan N250 memang terhenti pada tahun 1998 akibat krisis ekonomi di masa itu. Akan tetapi pada tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi lampu hijau untuk dimulai kembalinya pengembangan pesawat buatan Nusantara ini. Pengembangan ini diberi sandi proyek R80. Proyek ini dipegang oleh PT Regio Aviasi Industri yang didirikan oleh B.J. Habibie bersama putra sulungnya Ilham Akbar Habibie dan bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia. Penerus N250 ini rencananya akan memiliki spek yang sedikit lebih rendah dibanding N250 seperti penghilangan sistem fly-by-wire dan penggunaan mesin yang lebih kecil. Meski nampaknya seperti downgrade, hal ini dinilai bisa menghemat biaya produksi sehingga harganya di pasaran bisa menjadi lebih murah dan bisa menarik banyak peminat. Proyek R80 sempat masuk dalam proyek strategis nasional pada tahun 2017. Namun pada tahun 2020, proyek ini dihapus dari PSN. Ilham Akbar Habibie sebagaimana dilansir dari Detik Finance menjelaskan penghapusan proyek R80 dari proyek strategis nasional dikarenakan pemerintah mensyaratkan seluruh PSN rampung pada tahun 2024. Sementara pihaknya selaku pemegang proyek mengaku tidak bisa menyelesaikan R80 pada tahun tersebut. Pasalnya perancangan dan pembuatan pesawat bukanlah proses yang singkat. Atas dasar tersebut, ia menerima proyek pesawat warisan ayahnya dihapus dari proyek strategis nasional. Penghapusan proyek R80 bukan berarti proyek ini berhenti begitu saja. Ilham menegaskan pengembangan R80 akan tetap berjalan. Dukungan pemerintah pun masih ada karena R80 kini dialihkan ke prioritas riset nasional di bawah Kemenristek, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Menilik perkembangan hingga saat ini bisa dibilang asa industri penerbangan Indonesia masih ada. Apabila tiada aral melintang, R80 diharapkan bisa terbang perdana pada tahun 2025. Meski masih dalam proses perancangan, sejumlah maskapai penerbangan telah menyatakan ketertarikannya dengan pesawat ini, di antaranya 6R, Aviastar Airlines, dan Trigana Air. Kembali ke N250, pesawat yang dirumahkan di Museum Dirgantara Mandala adalah pesawat purwarupa pertama dengan kode pabrik PA1 dan registrasi PKXNG. Pesawat ini adalah N250 yang terbang perdana pada tanggal 10 Agustus 1995. Hari penerbangan perdananya ini ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional.
Dengan sejarahnya maka layaklah jika sang Gatot Kaca ini bersanding bersama pesawat-pesawat bersejarah lainnya yang pernah mengarungi Dirgantara Nusantara. Kehadirannya diharapkan tidak hanya sebagai pemuas rasa ingin tahu para penyuka pesawat, namun juga sebagai inspirasi pencapaian teknologi bangsa Indonesia. Redaksi Jogja TV.